Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen penyempuh mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam hal ini Bapak Dr. Muhammad Hasan, SPD MPD, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 2009045020116, kelas B angkatan 2020 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari proyek 1 book chapter sebagai syarat untuk memenuhi nilai pada ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Dengan judul proyek saya yaitu adalah perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya, adapun outline atau cakupan materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, bagaimana definisi perkembangan sosial peserta didik. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk tingkah laku sosial peserta didik. Ketiga, bagaimana indikator perkembangan sosial peserta didik. Yang keempat, bagaimana tahapan perkembangan sosial peserta didik. Yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Yang keenam, bagaimana peran guru dalam perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya, ketujuh, bagaimana pengaruh perkembangan sosial peserta didik terhadap tingkah lakunya. Kemudian yang kedelapan, bagaimana pengaruh perkembangan sosial terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, bagaimana perkembangan sosial peserta didik itu dapat dijadikan sebagai implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Terakhir, ke-10, bagaimana upaya dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik. Yang pertama, definisi perkembangan sosial. Perkembangan merupakan sebuah perubahan. Nah, perubahan ini bersifat progresif, yaitu bersifat ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan ini tidak termasuk kuantitatif, akan tetapi bersifat subjektif. Perkembangan atau kemajuan tidak ditekankan pada aspek material, namun menurut perspektif yang bermanfaat. Pengertian perkembangan adalah kemajuan yang dialami seseorang menuju pada tingkat perkembangannya yang terjadi secara efisien, sedang, dan tiada henti, baik yang menyangkut secara jasmaniah atau secara fisik maupun secara rohani atau secara mental. Menurut Yusuf tahun 2021, bahwa sosial merupakan semua perilaku individu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang hubungan non-individualismenya mengenai kemajuan sosial para peserta didik. Selanjutnya ada teori yang menjelaskan tentang definisi daripada perkembangan sosial. Yang pertama, menurut Prolog tahun 1993 yang mengatakan bahwa perkembangan sosial itu merupakan kemampuan seseorang dalam bersikap atau bertata cara perilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Mulyasa tahun 2012 yang menjelaskan bahwasanya perkembangan sosial itu berkaitan dengan perilaku peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan prinsip masyarakat dan keadaan mereka sekarang ini. Peningkatan sosial anak-anak itu diperoleh melalui pengembangan dan mendapatkan pintu terbuka dari dorongan ekologis yang berbeda. Nah, jadi berdasarkan uraian beberapa penjelasan daripada ahli, maka dapat diartikan bahwasanya perkembangan sosial itu akan menekankan perhatiannya kepada pertumbuhan yang bersifat progresif atau perubahan ke arah positif. Nah, seorang peserta didik yang lebih besar tidak bersifat statis dalam pergaulannya karena dirangsang oleh lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kelompok di mana ia sebagai salah satu anggota di dalam kelompok tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan tuntunan sosial yang merupakan pencapaian kedewasaan dalam hubungan sosial
baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial peserta didik. Yang pertama adalah pembangkangan. Jadi, pembangkangan ini merupakan perilaku berkelahi. Nah, perilaku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan sekitarnya yang tidak sesuai dengan kehendak para peserta didik. Kemudian yang kedua ada agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik serta perkataan. Agresi merupakan bentuk reaksi terhadap frustasi. Yang ketiga ada perselisihan. Nah, sikap ini terjadi ketika peserta didik merasa tersinggung atau terganggu dengan sikap atau perilaku peserta didik yang lain. Yang keempat ada menggoda. Nah, menggoda merupakan bentuk lain dari perilaku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan yang membuat marah orang yang diejek. Kemudian yang kelima ada persaingan, yaitu sikap atau keinginan untuk melebihi peserta didik yang lain, yang dimana selalu didorong oleh orang lain. Nah, sikap ini terlihat pada usia atau peserta didik yang 5 tahun sampai 10 tahun ke atas. Kemudian selanjutnya keenam adalah bentuk tingkah laku kerjasama. Nah, bentuk perilaku kerjasama ini merupakan sikap yang selalu ingin bekerja sama dengan para peserta didik atau seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Selanjutnya yang ketujuh adalah perilaku berkuasa. Jadi perilaku berkuasa ini yaitu perilaku dalam mengontrol situasi sosial, mendominasi atau menjadi rekan. Jadi bentuk sikap ini merupakan sikap memaksa, meminta, memerintah, mengancam atau lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah keegoisan. Jadi sikap ini merupakan sikap egoisentris dalam memenuhi kepentingan atau keinginannya sendiri. Kemudian bentuk yang terakhir adalah simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu dalam memperhatikan peserta didik lain ataupun orang lain dalam mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Selanjutnya ada beberapa indikator perkembangan sosial peserta didik. Jadi, pada aspek sosial, seorang peserta didik dikatakan memiliki suatu perkembangan sosial yang baik atau perkembangan ke arah yang lebih progresif dengan asumsi bahwasanya peserta didik itu memenuhi aturan yang menyertainya. Nah, dari segi sosial, tanda-tanda pada perubahan yang terjadi pada peserta didik antara lain, yang pertama, peserta didik itu semakin mandiri dan mulai menjauhkan dirinya dari orang tua atau keluarga intinya. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih menekankan perlunya mencari teman dalam membentuk perkumpulan teman sebayanya. Kemudian indikator yang ketiga adalah peserta didik memiliki kelebihan yang harus disukai dan diakui oleh teman sebayanya. Kemudian indikator yang keempat adalah peserta didik mulai memiliki kesadaran dan harapan atau motivasi dari orang lain. Kemudian indikator yang kelima adalah peserta didik dapat mengenali serta mendapatkan perasaan mereka sendiri. Kemudian indikator yang keenam adalah peserta didik itu dapat mengatur perilaku mereka sendiri. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat menumbuhkan kasih sayangnya untuk orang lain atau temannya sendiri. Dan indikator yang terakhir adalah peserta didik itu dapat mengatur dan menjaga hubungannya dalam bersosialisasi, baik itu di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, adapun tahapan perkembangan sosial peserta didik. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, terdapat beberapa tahapan atau bagian dalam perkembangan pada diri peserta didik, seperti perkembangan kognitifnya, pengetahuan awalnya, dan gaya belajarnya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, yaitu yang pertama adalah keluarga. Jadi, lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap aspek-aspek perkembangan peserta didik, termasuk aspek perkembangan sosialnya. Jadi, untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis dari peserta didik sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Jadi, teman sebaya menjadi orang yang penting dalam bersosialisasi para peserta didik. Yang keempat ada lingkungan sekolah. Jadi, sekolah merupakan lembaga yang sangat juga mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik karena salah satu fungsi dari lembaga ini adalah mengembangkan kemampuan para peserta didik untuk dapat hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima ada status sosial ekonomi. Jadi kehidupan sosial dan ekonomi anak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarganya sendiri. Jadi status ekonomi keluarga tentunya juga akan mempengaruhi norma atau sikap sosialnya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian faktor yang keenam adalah pengetahuan intelektual peserta didik. Jadi perasaan dan pengetahuan berpikir dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Misalnya kemampuan dalam belajar, berpikir kritis, dan kemampuan dalam berbahasanya. Selanjutnya, ada peran guru dalam perkembangan sosial peserta didik. Jadi, keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan belajar itu sangat tergantung pada guru. Karena guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Dalam pepatah Jawa juga dikatakan bahwasanya guru itu digugu dan ditiru. Artinya guru merupakan seorang kepercayaan yang dimana wajib mencontohi dan menteladani seorang guru. Jadi sebagai seorang instruktur pendidikan dalam hal ini guru wajib berperan serta membimbing para peserta didiknya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kompetensi pedagogik. Jadi guru yang wajib dan yang bisa mengarahkan sikap siswa atau peserta didik jika kurang benar. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi saja di dalam pendidikan, terutama pada sekolah, namun pengajar atau guru pula harus mementingkan moral para peserta didiknya. Bila mana pengajar hanya mengedepankan prestasi dan pemahaman materi saja, pada peserta didik itu tidak akan mengklaim setiap siswa mempunyai kepribadian yang baik. Nah, di sisi lain, belajar juga tidak hanya membuat pintar dalam menuntut ilmu yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Akan tetapi, belajar juga bagaimana cara mendalami, cara bermoral dan beretika dalam hal ini perkembangan sosial daripada peserta didik. Kemudian guru sebagai elemen utama dalam pendidikan memiliki peran sebagai inspirator, guru sebagai fasilitator, kemudian guru sebagai model dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik, kemudian guru juga dapat sebagai motivator dan juga evaluator. Selain itu, dalam hal ini guru merupakan orang tua siswa di sekolah, namun tidak juga terlepas daripada peran orang tua. Jadi orang tua itu sebagai pengontrol dalam perilaku anak atau sikap sosial anak dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku peserta didik. Menurut Mujiran dan kawan-kawan tahun 2007 yang merumuskan bahwa tingkah laku sosial keterampilan yang mementingkan seseorang
berpartisipasi secara efektif dalam kelompok atau dalam sebuah masyarakat, maka konsep-konsep penting tentang tingkah laku sosial dan implikasinya dalam pendidikan antara lain yang pertama adalah tingkah laku sosial itu sangat memerlukan proses belajar. Kemudian yang kedua, tingkah laku sosial dapat diubah melalui proses bersosialisasi. Yang ketiga, tingkah laku sosial itu bertujuan untuk melakukan penyesuaian antara tingkah laku seseorang, dalam hal ini peserta didik. Jadi berdasarkan penjelasan itu, tentu kita tidak ingin seorang peserta didik mengalami perkembangan sosial yang akan merubah tingkah laku mereka kelak menjadi seorang peserta didik yang bertingkah laku ke arah yang negatif. Nah, juga dalam perkembangan sosial peserta didik, mereka dapat melahirkan dirinya dari orang lain. Nah, pemikiran ini terwujud dalam refleksi diri peserta didik. Hal yang sering mengarah kepada kepenilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Hasil pemikiran peserta didik itu akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering adanya yang merahasiakannya. Nah, pikiran daripada peserta didik ini sering dipengaruhi oleh ide ataupun teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian ada pengaruh perkembangan sosial terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, perkembangan sosial seorang peserta didik memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil belajar siswa di sekolah. Perkembangan sosial ini terjadi pada 3 konteks perkembangan, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan teman sebayanya, dan lingkungan sebelahnya. Nah, perkembangan sosial seorang peserta didik yang baik dan terarahkan berdampak terhadap hasil belajar dari anak peserta didik itu sendiri. Nah, kepedulian berupa perhatian dari orang tuanya yang merupakan kunci motivasi tersendiri yang dapat menumbuhkan keinginan belajar dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan tentang pola asuh orang tua dalam keluarga. Adanya sikap peduli dari orang tua terhadap perkembangan sosial anaknya akan berdampak juga pada hasil belajarnya di sekolah. Menurut Ahmadi tahun 2007 yang menjelaskan tentang pengaruh perkembangan sosial peserta didik terhadap hasil belajarnya yang dibuktikan dengan adanya faktor orang tua adalah merupakan hubungan orang tua dengan peserta didik itu sangat berperan dalam hasil belajar peserta didik di sekolah. Kemudian selanjutnya ada perkembangan sosial peserta didik itu dapat dijadikan sebagai implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak mulai lahir dari kecil dan sampai besar, bahkan sampai akhir hayatnya. Aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan salah satunya adalah perkembangan sosial peserta didik. Dilihat dari pemahaman di atas bahwa aspek perkembangan sosial pada peserta didik terdapat beberapa implikasi dalam pendidikan. Menurut Budiman dan kawan-kawan 2009, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya. Dapat dilakukan aktivitas bermain peran yang ditindaklanjuti dengan pembahasan di antara mereka. Kemudian yang kedua, ada keberadaan teman sebayanya atau teman seumurannya bagi anak usia sekolah dasar yang merupakan hal yang sangat berarti bukan saja sebagai sumber kesenangan bagi anak, melainkan dapat membantu dalam mengembangkan segala aspek perkembangan sosial anak. Ya, inilah yang mengimplikasikannya perlunya aktivitas atau kegiatan pendidikan yang memberikan banyak dampak atau kesempatan kepada peserta didik dalam berdialog atau melakukan kegiatan yang bernilai positif dalam perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada beberapa upaya dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik.
Menurut Mas Ganti tahun 2012, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik yang dilakukan oleh pendidik atau guru. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini akan mengembangkan sikap kerjasama serta saling menghargai pada diri peserta didik, menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi secara keseluruhan. Nah, model pembelajaran ini akan menumbuhkan sikap yang saling menyayangi dan menghormati antar sesama peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pada penjelasan intisari proyek satu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.